Assalamualaikum petani muda. Aku hari ini ngajak kalian lagi nih ke kebun. Jadi hari ini aku sama Pak Suami mau memupuk tanaman timun lagi. Pupuk kali ini adalah pupuk kandang alias pupuk kotoran kambing yang sudah difermentasiin. Jadi teman-teman jangan skip video ini ya, kita ikutin terus. Tapi sebelum itu aku mau manen tomat dulu ya. Nah, tomatnya aku lihat udah lumayan banyak yang mateng-mateng nih. Sayang banget kalau nggak kita petik. Lumayan buat dikasihin ke sambal tomat, sambal bawang, dan sambal terasi. Wena Sebenarnya tadi itu anak kami rewel banget. Jadi tak kira aku nggak bisa nemenin Pak Suami ke kebun. Tapi alhamdulillahnya bujuk punya bujuk, anak bujangku pun gak nangis lagi. Ya udah aku titipin aja ke tempat ibuku atau kalau anak bujangku manggil itu neneknya. Oh iya, pernah gak sih kalian itu merasa di titik paling bawah banget? Bahkan kalian merasa kecewa sekali dengan diri sendiri. Kalian merasa, kok aku nggak bisa seperti ini ya? Kok aku nggak bisa seperti itu ya? Bahkan kalian menyalahkan Tuhan atas ujian yang Dia berikan. Tapi ternyata semua itu tidak ada gunanya. Kecewa terhadap diri sendiri, menyalahkan Tuhan. Bahkan kalau kita menangis pun sejadi-jadinya, itu hanya akan membiarkan kita ke dalam kondisi paling buruk. Tuhan itu nggak minta apa-apa dari kita. Dia cuma mau melihat kita bangkit, lalu berusaha dan bersyukur. Nah, dari situlah kita belajar bahwa hidup memang sebuah tantangan dan ujian. Dan jika kita melewatinya dengan penuh syukur, Masya Allah, semuanya indah. Yakin deh kalian, karena aku sudah pernah di posisi seperti itu. Buat apapun itu, demi hal yang terbaik, kalian semua semangat ya, jangan putus asa. Tanamannya ini kurang lebih berusia 2 minggu lebih, mau 3 minggu. Alhamdulillah, subur nih kayaknya. Lanjut buat petik buah tomat lagi. Nah, ada yang matang lagi nih, ayo kita petik. Seru ya soundnya langsung dari alam. Suara kicauan burung, suara jangkrik. Berkebun itu ternyata seru. Apalagi kalau melihat tanamannya mulai tumbuh, subur. Dan yang paling senengnya itu kalau melihat tanamannya udah berbuah seperti ini. Tinggal memetik aja dan capeknya bakal hilang. Aku sama Pak Suami itu lulusan sarjana, bukan sarjana pertanian ya. Kalau aku sarjana pendidikan luar biasa di UNP Kota Padang, Sumatera Barat. Kalau Pak Suami jurusan manajemen pemerintahan di Unja, Kota Jambi. Walaupun demikian, suamiku itu suka banget yang namanya berkebun dari mulai dia sekolah menengah atas. Dan sampai sekarang aku pun ikut merasakannya. Aku jadi hobi tanam-menanam dan berkebun seperti ini loh. Tomat yang matang udah selesai dipetik. Sekarang kita kumpulkan seberapa dapatnya nih. Alhamdulillah lumayan buat 1-2 kali menyambal. Yo wes, panen tomatnya sudah selesai. Sekarang kita bantuin Pak Suami lagi buat memupuk.
Ini kebunnya belum semuanya dibersihin. Tuh, rumputnya banyak sekali, masih semak ya, karena belum ada waktu dan kesempatan. Jadi nanti sembari memupuk, sembari juga tangannya ngambilin rumput-rumput panjang yang mengganggu tanaman, supaya kebunnya juga bersih. Kebun kami itu berada tidak jauh dari tempat tinggal ya, jadi kami bisa mengulang setiap hari. Biasanya kalau ke kebun itu sore, sesudah sholat asar, atau paling lambat jam 5. Karena kalau pagi itu aku mengajar di TK, kalau Pak suami bekerja di SD sebagai tata usaha. Sepulang sekolah, istirahat sebentar, makan, habis sholat zuhur, Pak suami lanjutin ke kebun. Kebun kami itu ada 2. Yang ini kebun timun, terus ada satu lagi yang jaraknya cukup jauh, itu adalah kebun sawit. Sekarang usia tanaman sawit kami itu baru berusia 1,5 tahun. Kapan-kapan kalau aku melok Pak suami ke kebun sawit, tak kasih lihat ya kebun sawit kami. Karena kalau kebun sawit aku itu jarang melok. Selain jauh, waktu siang hari adalah waktu aku bersama anak. Memang harus pinter-pinter ya buat ngatur waktu. Apalagi aku, selain seorang istri, ibu rumah tangga, guru TK juga seorang ibu. Jadi jangan sampai waktu yang mengatur kita, harus kita yang mengatur waktu. Jadi buat kalian yang bertanya, itu pupuk kambingnya, pupuk kotoran kambing dibeli atau bagaimana? Tidak kami beli ya, karena kami punya kambing sendiri. Jadi kotorannya ditampung, disimpan buat difermentasikan lalu dijadikan pupuk. Jangan heran ya, karena Pak suami itu tipe yang gak mau duduk manis dan diem di rumah. Kalau pagi dia di SD, siang dia berkebun sampai sore, dan disambil dengan mengengon kambing atau menernak kambing. Lumayan sih, kotoran kambingnya bisa dimanfaatin jadi pupuk, kambingnya bisa dimakan dagingnya, juga kambingnya bisa dijual. Allahumma amin, alhamdulillah. Jadi kotoran kambingnya ini sudah disimpan beberapa hari terlebih dahulu ya, sebelum digunakan jadi pupuk. Dahulu udah bakato sayang nan sabana cinta, hanyalah diri denaiko. Tapi kini nanta jadi lain rupa nanta suo. Assalamualaikum. Bicara dengan Mas siapa ya? Edi. Edi. Keseharian memang berkebun, Mas? Kesehariannya banyak, bukan berkebun aja. Bukan berkebun saja. Terus apa lagi kalau bukan berkebun? Ya macam-macam, serabutan. Serabutan. Kadang sekolah, kadang di kebun. Karet. Sekolah? Ya. Sekolah ngapain, Mas? Ya sebagai tata usaha. Tata usaha. Jadi pagi ke sekolah. Ya. Siang sambung ke kebun. Ya. Jadi kalau boleh tahu, ini berapa ya Mas ya luas kebun timun kita? Luas kebun timun kira-kira kurang lebih berapa nih? 3 tumbuk. 3 tumbuk. Mungkin bagi yang belum tahu 3 tumbuk itu kira-kira sama dengan berapa luasnya Mas? Hitungan meter lah. Mungkin lebih kurang
20 kali 30-an. 20 kali 30 meter. 40 kali 30 ke 40. 30 kali 40 meter. Ya. Ini tanaman timunnya kira-kira usianya udah berapa nih? Kisaran 3 minggu. Kisaran 3 minggu ya? Ya. Wah, alhamdulillah sudah mulai menjalar. Panennya pas usia berapa nih? Biasanya di usia 40 hari. Usia 40 hari itu panen. Ya. Pas panen berapa kali panen tuh Mas kalau tanaman timun nih? Ya nggak tentu, tergantung kita merawat tanaman. Iya. Berapa kali bisa untuk panen timun? Kadang sampai 14 kali panen. 14 kali panen? Ya. Oh, Masya Allah, 14 kali panen lumayan nih. Terus kalau udah 14 kali panen biasanya timunnya nih mati sendiri. Ya, sebelum mati kita pangkas biar cepat lebih matinya. Oh, daripada nunggu mati sendiri lebih baik dipangkas ya Mas ya. Yo. Berapa Mas habis semua dari mulai bibit, benang, tali, musa, habis berapa tuh pupuk sekalian? Sudah habis 300 ribuan. 300 ribuan? Ya. Nah, dalam 300 ribu sampai kita panen, sampai 14 kali panen, itu dapat untung berapa tuh Mas? Ya, nggak tentu lah, tergantung dapatnya, timbangannya berapa nanti. Kalau di sini di Sarolangun Provinsi Jambi, timun berapa Mas per kilo? Kalau petani biasanya 3.500 sampai 4.000. Kalau dari pengepul? Petani jual ke pengepul. Oh, petani jual ke pengepul 4.000. 3.500. 3.500 per kilo. Ya. Kalau kisaran di pasar dijual berapa? 5.000 sampai 7.000. 5.000 sampai 7.000. Ini tips merawat timun supaya hasilnya bagus tuh kayak mana Mas? Soalnya kita kan tanam timun bukan sekali dua kali, udah beberapa kali. Jadi udah tahu lah tips yang bagus tuh kayak memberi pupuk secara optimal dan memberi obat-obatan seperti pestisida. Pestisida juga pakai ya? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kalau pemupukan? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Jenis pupuknya apa yang dipakai nih Mas? Rata-rata yang 16-16. Pupuk 16-16. KNO merah. Kalau dari pupuk kandang sendiri pupuk kambing? Ya. Selain pupuk kambing ada lagi enggak pupuk kandang? Nah, itulah yang ada. Oh iya, terus dari penyiraman tuh perlu enggak Mas setiap hari atau setiap sore untuk menyiram pakai air atau kayak mana? Saat ini kan masih musim hujan, jadi tidak perlu lah untuk menyiram, kecuali kemarau. Terus pertanyaan terakhir Mas, apa tips untuk petani pemula atau petani muda yang mau memulai berusaha dalam bercocok tanam? Ya, intinya jangan malu untuk berusaha. Jangan malu untuk berusaha. Jangan takut untuk gagal. Gagal itu sudah biasa. Oh, jangan takut untuk gagal. Gagal itu sudah biasa. Kalau kita kan belajar dari kegagalan. Ya, itulah. Oke, terima kasih Mas, tips yang bagus sekali. Semoga teman-teman di luar sana mengambil hal positif dan membuang hal negatif. Tentu saja terus berusaha dan tidak boleh malu, tidak boleh gengsi. Gak berasa waktu semakin gelap, kami mau pulang dan ini Pak suami dapat rebung atau bambu muda. Bisa ditumis, bisa juga dimasak santan sama ikan. Pulang-pulang bawa tomat dan rebung. Alhamdulillah lumayan. Terima kasih, jangan lupa komen, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.